Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang terhormat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Mulk yang artinya kerajaan. Surah Al-Mulk merupakan surah ke-67 dan terdiri dari 30 ayat yang mengandung banyak pelajaran dan hikmah dan memiliki keutamaan yang sangat penting. Surah Al-Mulk ini mengajarkan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta dan memberikan cobaan kepada manusia. Dalam surah Al-Mulk, Allah menggambarkan keindahan dan kehebatan alam semesta serta memberikan peringatan kepada manusia agar tidak menyekutukannya dengan sesuatu atau siapapun. Surah ini juga menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita pelajari bersama-sama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kerajaan Allah meliputi dunia dan akhirat. Ayat ke-1. Maha berkah Zat yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah sebelumnya yaitu At-Tahrim, diakhiri dengan uraian tentang kebinasaan yang menimpa siapa yang durhaka tanpa dapat ditolong oleh siapapun, seperti halnya istri Nuh dan Lut. Dan kebahagiaan akan diraih bagi yang taat tanpa dapat diganggu oleh siapapun, seperti halnya istri Fir'aun dan Maryam. Ini disebabkan yang mengatur itu semua adalah Allah yang Maha Kuasa, karena itu awal surah ini menguraikan kuasa Allah serta limpahan anugerahnya. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, di langit dan di bumi, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satu perkara pun yang melemahkannya. Ayat kedua, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Salah satu bukti kekuasaannya adalah Dia yang menciptakan mati dan menentukan ajalnya, dan hidup dengan menentukan kadar-kadarnya, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dengan seikhlas mungkin. Dan Dia Maha Perkasa tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya, Maha Pengampun dengan menghapus dosa bagi orang-orang yang bertobat. Ayat ketiga. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Kuasa Allah menciptakan hidup dan mati dikaitkan dengan kuasanya menciptakan alam raya. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis sangat serasi dan harmonis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang, aib atau tidak sempurna pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang rahmatnya mencakup seluruh wujud, baik pada ciptaannya yang kecil maupun yang besar. Maka lihatlah sekali lagi dan berulang-ulang disertai dengan berpikir yang keras, maka adakah kamu lihat atau menemukan padanya sesuatu yang cacat atau retak? Ayat keempat. Kemudian, lihatlah sekali lagi, dan sekali lagi, untuk mencari celah dalam ciptaan Allah, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih, karena tidak menemukannya. Kemudian setelah sekian lama kamu serius memperhatikannya, maka ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, yaitu berkali-kali, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan kecewa karena tanpa menemukan cacat yang kamu usahakan untuk menemukannya, dan iya, pandanganmu dalam keadaan letih dan ada batasnya. Ayat kelima. Sungguh, kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikannya, bintang-bintang itu, sebagai alat pelempar terhadap setan, dan menyediakan bagi mereka, setan-setan itu, asap neraka sair, yang menyala-nyala. Bukti kuasa Allah itu bukan hanya pada kesempurnaan penciptaan langit dan bumi. Dan kami bersumpah bahwa sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat, yaitu yang dekat dengan bumi sehingga dapat dilihat dengan pandangan mata secara langsung. Kami menghiasinya dengan bintang-bintang dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan dari golongan jin, dan kami sediakan bagi mereka di akhirat nanti, azab neraka yang menyala-nyala. Azab neraka bagi orang kafir. Ayat ke-6.
Orang-orang yang kufur kepada Tuhannya akan mendapat azab, neraka, jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Telah menjadi ketetapan Allah bahwa setiap orang yang menyekutukan dan mengingkari Allah, serta mendustakan para rasul akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Inilah yang ditegaskan pada ayat ini. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam. Itulah tempat kediaman mereka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ke-7. Apabila dilemparkan ke dalamnya, neraka, mereka pasti mendengar suaranya yang mengerikan saat ia membara. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, karena kerasnya kobaran api, sedang neraka itu membara, dengan sangat dahsyatnya. Ayat ke-8. Neraka itu, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, "Tidak pernahkah seorang pemberi peringatan datang kepadamu di dunia?" Hampir saja neraka meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, para malaikat penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia tentang ancaman Allah?" Ayat ke-9. Mereka menjawab, "Pernah. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan mengatakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun." Para malaikat berkata, "Kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar." Pertanyaan para penjaga neraka tersebut dijawab dengan jujur oleh para pendurhaka itu. Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, menyampaikan tentang adanya azab Allah, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepadamu, kamu wahai orang yang mengaku sebagai utusan Allah, sebenarnya di dalam kesesatan yang besar." Ayat ke-10. Mereka juga berkata, "Andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka Sair yang menyala-nyala." Dan mereka orang-orang yang tersiksa di neraka itu berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau memikirkan dengan serius peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala yang azabnya sungguh tidak terbayang oleh kami." Ayat ke-11. Mereka mengakui dosanya, saat penyesalan tidak lagi bermanfaat. Maka, jauhlah dari rahmat Allah bagi para penghuni neraka Sair yang menyala-nyala itu. Maka dengan ucapan itu mereka mengakui dosanya. Namun itu pengakuan yang tidak berguna. Tetapi kebinasaanlah, yaitu jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Janji Allah kepada orang beriman. Ayat ke-12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Bagi orang yang mengingkari kekuasaan Allah, ancamannya dijelaskan pada ayat sebelumnya. Pada ayat ini diterangkan siapa yang akan meraih pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, atau mereka takut kepadanya walau mereka itu sendirian tidak terlihat oleh siapapun, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat ke-13. Rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Gunjingan kaum musyrik yang ternyata diketahui oleh Rasulullah, menjadikan mereka saling merendahkan bahkan merahasiakan ucapan di antara mereka agar tidak didengar Tuhan Nabi Muhammad. Ayat ini turun untuk merespon sikap tersebut. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati dan segala apa yang kamu rahasiakan. Ayat ke-14. Apakah pantas, Zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan Dia juga Maha halus lagi Maha mengetahui. Ayat ini masih kelanjutan sanggahan Allah terhadap sikap kaum musyrik. Apakah pantas Allah yang menciptakan semua makhluk termasuk kamu, wahai manusia, itu tidak mengetahui apa yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Padahal Dia Maha halus, Maha mengetahui. Sungguh Dia pasti Maha mengetahui segalanya. Ayat ke-15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya.
hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Setelah ditegaskan bahwa Allah adalah maha halus dan maha luas pengetahuannya, kini diuraikan kembali tentang kuasanya. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi untuk melakukan aneka aktivitas yang bermanfaat, maka jelajahilah di segala penjurunya, berkelanalah ke seluruh pelosoknya, dan makanlah sebagian dari rezekinya yang disediakan untuk kamu, serta bersyukurlah dengan segala karunia-Nya itu. Dan karena pada akhirnya, hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Orang kafir tidak dapat menghindar dari azab Allah. Ayat ke-16. Sudah merasa amankah kamu dari zat yang di langit, yaitu, dari bencana, dibenamkannya bumi olehnya bersama kamu ketika tiba-tiba ia terguncang? Bukti kekuasaan dan keluasan ilmunya sudah dipaparkan, kalau manusia tetap durhaka maka Allah menegaskan dalam ayat ini, sudah merasa amankah kamu, bahwa Dia Allah yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Mestinya kamu tidak merasa aman dengan tetap durhaka. Karena orang sebelum kamu seperti Qarun karena kedurhakaannya dia ditelan bumi. Ayat ke-17. Atau, sudah merasa amankah kamu dari zat yang di langit, yaitu, dari bencana, dikirimkannya badai batu olehnya kepadamu? Kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Atau sudah merasa amankah kamu, bahwa Dia Allah yang di langit yang mengendalikan sepenuhnya semua makhluk, tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu yang dapat membinasakan kamu? Namun kalau kamu tetap durhaka, kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ayat ke-18. Sungguh, orang-orang sebelum mereka pun benar-benar telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka, betapa hebatnya kemurkaanku. Jangan ada yang menduga bahwa ancaman yang dikemukakan pada ayat-ayat yang lalu hanya gertak sambal, yaitu ancaman yang tanpa bukti. Sungguh ancaman itu dapat juga menimpa kaum musyrik Mekah. Ayat ini menegaskan, dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka kaum musyrik Mekah itu pun telah mendustakan dan mendurhakai rasul-rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku. Ayat ke-19. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara, selain Yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Pada bagian awal surah ini telah disinggung kuasa Allah di langit. Ayat ini menegaskan kembali hal tersebut, tidakkah mereka yaitu kaum musyrik Mekah dan siapa saja yang meragukan kuasa Allah, memperhatikan burung-burung ketika terbang yang selalu mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya burung-burung itu di udara selain Yang Maha Pengasih Tuhan pelimpah rahmat bagi segala makhluk. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu dan Maha mengetahui bagaimana menciptakan segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ke-20. Atau, siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat menolongmu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Kaum musyrik Mekah seringkali mengandalkan kekuatan material atau berhala-berhala yang mereka sembah sebagai pembela mereka. Ayat ini menampik klaim tersebut, atau siapakah yang akan kamu andalkan untuk menjadi bala tentara dan pembela bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Ayat ke-21. Atau, siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia menahan rezekinya? Sebaliknya, mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Setelah menampik adanya sumber pembelaan selain Allah, kini diteruskan dengan menampik adanya sumber pemberi rezeki. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki secara terus-menerus, jika Dia yang Maha Pengasih, menahan rezekinya? Pastilah tidak ada. Meskipun bukti sudah sangat jelas, kaum musyrik itu tetap durhaka, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Ayat ke-22. Apakah orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup itu lebih mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Kaum musyrik yang durhaka itu dilukiskan pada ayat ini dan dibandingkan dengan kaum yang selalu taat kepada Allah dengan ungkapan yang tegas. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup sehingga terjungkal jatuh, yang lebih terpimpin dalam kebenaran ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang luas lagi lurus?
Tentu saja keduanya tidak sama. Hanya orang yang bodoh yang menilainya sama. Ayat ke-23. Katakanlah, Dialah Zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Akan tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur. Kaum musyrik yang telah diberikan aneka potensi yang semestinya dapat digunakan untuk meraih petunjuk ternyata justru mengabaikannya. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh manusia untuk menyadari potensi itu. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu tahap demi tahap dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu agar kamu menggunakannya secara baik sebagai tanda syukur kepadanya. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat ke-24. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Manusia diingatkan melalui ayat ini bahwa pada akhirnya semua akan kembali kepadanya, maka tidak sewajarnya menyombongkan diri dan mendurhakai perintahnya. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan di mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu ketika di dunia dan akan memberikan balasan sesuai dengan amal kamu. Azab Allah pasti menimpa orang-orang kafir. Ayat ke-25. Mereka berkata, kapankah datangnya janji azab ini jika kamu orang-orang benar? Penegasan Allah bahwa semua manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan seperti ditegaskan pada ayat di atas, direspons oleh kaum musyrik, seperti yang terekam dalam ayat ini. Dan kaum musyrik itu berkata sambil berolok-olok, kapan datangnya janji ancaman tentang hari kebangkitan itu jika kamu, wahai Nabi Muhammad, adalah orang yang benar? Tentu kamu mengetahui dan dapat memberitahukan kepada kami. Ayat ke-26. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Menanggapi ucapan kaum musyrik tersebut, Nabi Muhammad diperintahkan Allah seperti yang ditegaskan pada ayat ini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ayat ke-27. Ketika mereka melihat azab, pada hari kiamat, sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dikatakan kepada mereka, ini adalah sesuatu yang dahulu kamu selalu mengaku bahwa kamu tidak akan dibangkitkan. Keadaan kaum musyrik yang mengolok kedatangan kiamat dan mendurhakai Allah digambarkan dalam ayat ini. Maka ketika mereka melihat azab yang mereka dustakan itu sudah dekat kehadirannya yaitu pada hari kiamat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya selalu kamu minta untuk disegerakan. Ayat ke-28. Katakanlah, Nabi Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, dengan memperpanjang umur kami, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Kaum musyrik karena kebenciannya kepada Nabi Muhammad sering mengharapkan agar Nabi Muhammad cepat mati. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku yaitu yang sama dalam keimanan sebagaimana yang kamu harapkan maka kami akan masuk surga, atau memberi rahmat kepada kami dengan memanjangkan usia kami sehingga menganugerahkan kemenangan kepada kami. Sedangkan kamu, wahai kaum musyrik, akan mendapat siksa. Lalu siapa yang dapat melindungi kamu dan orang-orang kafir selain kamu dari azab yang pedih? Ayat ke-29. Katakanlah, Nabi Muhammad, Dialah Zat yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kaum musyrik itu tidak berkutik dengan pertanyaan itu. Katakanlah, wahai Nabi, Dialah saja bukan selainnya, yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami bertawakal dengan sepenuh hati. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata apakah golongan kami atau kamu. Ayat ke-30. Katakanlah, Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu surut ke dalam tanah, siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Sebagai penutup surah ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengingat aneka nikmat Allah,
terutama nikmat air yang merupakan sumber utama kehidupan. Lihat surah Al-Anbiya ayat ke-21, 30. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu dan sumber air lainnya menjadi kering. Maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Pasti tidak ada kecuali Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Maka sudah sewajarnya kalau manusia hanya menyembah kepadanya. Terima kasih telah menonton video ini, tentang terjemahan surah Al-Mulk. Semoga konten ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan pesan di dalam Al-Quran. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.